Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Quantitative Research in Language Education. Jadi di kelompok 11 kami menjelaskan makalah yang berjudul Teknik Analisis Data Kuantitatif. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Vivi Alaida Yahya, yang kedua ada Farida Tunida, yang ketiga Leni Amalia Zahrotus Sada, yang keempat ada Muhlis Darmawan. Jadi nanti untuk materinya akan dipaparkan oleh teman-teman kita. Yang pertama akan menjelaskan tentang pemahaman atau pengertian dari statistik deskriptif. Nah, kemudian yang kedua akan dijelaskan juga mengenai cara mengukur tendensi tengah, dan yang terakhir akan menyampaikan pemahaman dari cara pengukuran posisi relatif. Oke, nanti akan diteruskan lagi pemaparan materi dari teman-teman kita. Terima kasih. Saya Muhlis Darmawan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang statistik deskriptif. Ya, langsung saja. Nah, statistik deskriptif itu merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, cara-cara penyusunan, dan cara-cara penyajian data suatu penelitian. Statistik deskriptif itu adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif ini hanya berhubungan dengan hal yang menguraikan atau memberikan keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Statistik deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Nah, langkah mendasar dalam melakukan penelitian kuantitatif adalah proses pengukuran, yaitu proses di mana pengamatan diterjemahkan ke dalam angka-angka. Terlebih dahulu untuk mengidentifikasi variabel yang ingin mereka pelajari. Kemudian mereka menggunakan aturan untuk menentukan bagaimana mengekspresikan variabel secara numerik. Sifat proses pengukuran yang menghasilkan angka menentukan interpretasi yang dapat dibuat dari angka tersebut dan prosedur statistik yang dapat digunakan secara bermakna dengan angka tersebut. Taksonomi pengukuran yang paling banyak dikutip adalah skala pengukuran. Nah, Stevens mengklarifikasikan pengukuran sebagai yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Skala nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja. Nah, skala nominal ini hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama. Nah, kemudian adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah angka yang diberikan mengandung pengertian tingkatan. Yang selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah angka yang diberikan mengandung pengertian tingkatan. Ukuran ordinal digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah ke yang tertinggi atau sebaliknya. Misalnya, tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu produk. Nah, bisa kita beri angka dengan angka 5 itu menandakan sangat puas, angka 4 itu puas, angka 3 kurang puas, angka 2 tidak puas, dan angka 1 itu sangat tidak puas. Nah, selanjutnya angka interval adalah suatu skala mengurutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut. Selain itu juga memberikan informasi tentang interval antara satu orang atau objek dengan orang yang lain. Selanjutnya skala rasio. Skala rasio ini adalah ukuran yang mencakup semua ukuran sebelumnya, ditambah dengan satu sifat lainnya, yaitu ukuran ini memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh dari pengukuran skala rasio ini adalah berat suatu benda. Misalnya
berat benda A adalah 30 kilo, sedangkan berat benda B adalah 60 kilo. Maka dapat dikatakan bahwa berat benda B ini 2 kali lebih berat dibandingkan dengan benda A. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pengelolaan data penelitian. Peneliti biasanya mengumpulkan sejumlah besar data. Sebelum menerapkan prosedur statistik, peneliti harus mengatur data ke dalam bentuk yang dapat dikelola. Nah, cara pengelolaan data yang paling umum itu yang pertama adalah menyusun ke dalam distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua adalah menyajikan dalam bentuk grafik. Distribusi frekuensi adalah representasi baik dalam bentuk format grafik atau tabel yang dipergunakan guna menampilkan jumlah observasi dalam interval tertentu. Nah, kemudian presentasi grafik. Nah, penyajian data dengan menggunakan grafik atau gambar ini lebih menarik jika dibandingkan dengan penyajian data menggunakan tabel frekuensi. Grafik ini mempunyai kelebihan diantaranya yaitu untuk memberikan wawasan atau persepsi bagi analisis terhadap data yang diteliti. Kemudian juga mengilustrasikan konsep-konsep penting ketika mempresentasikan hasil pekerjaan kita kepada orang lain. Namun, penyajian data menggunakan gambar atau grafik juga memiliki kelemahan, yaitu adanya informasi yang hilang. Langkah-langkah awal dalam membuat atau membangun sebuah frekuensi dalam bentuk grafik atau bisa kita sebut dengan histogram itu adalah pertama meletakkan titik skor pada dimensi horizontal dari nilai terendah di sebelah kiri ke nilai tertinggi di sebelah kanan, dan sisakan ruang yang cukup untuk skor tambahan di kedua ujung distribusi. Kemudian letakkan frekuensi skor atau interval pada dimensi yang vertikal. Kemudian tempatkan titik di atas pusat setiap skor pada tingkat frekuensi skor itu. Yang terakhir adalah tempatkan sebuah titik di atas pusat setiap skor pada tingkat frekuensi itu. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ukuran tendensi tunggal. Cara mudah untuk meringkas data adalah dengan menemukan indeks tunggal yang dapat mewakili seluruh rangkaian ukuran. Dalam statistik, 3 indeks tersedia untuk penggunaan seperti itu, yaitu disebut ukuran tendensi sentral atau rata-rata. Untuk sebagian orang awam, istilah rata-rata berarti jumlah skor dibagi dengan angka dari skor. Untuk seorang ahli statistik, rata-rata dapat menjadi ukuran ini yang dikenal sebagai mean atau salah satu dari 2 ukuran tendensi sentral lainnya yang dikenal sebagai modus dan median. Masing-masing dari ketiganya dapat berfungsi sebagai indeks untuk mewakili kelompok sebagai semuanya. Yang pertama yaitu mean. Ukuran tendensi sentral yang paling banyak digunakan adalah mean atau aritmatika rata-rata. Mean ini adalah jumlah skor dalam distribusi dibagi dengan jumlah kasus. Mean merupakan nilai rata-rata yang bisa mewakili sekumpulan data yang representatif. Rumus dari mean adalah rata-rata sama dengan jumlah nilai X dari I sampai ke N dibagi dengan jumlah individu atau N. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilainya sehingga membagi 2 sama besar. Median menjadi satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Median disimbolkan dengan ME atau MD, dan untuk mencari nilai median dari data tunggal bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu median sama dengan setengah dikali N plus 1 dan dikalikan dicari data yang keberapa.
Kemudian untuk mencari nilai median pada data kelompok menggunakan rumus median sama dengan batas bawah kelas median ditambah panjang kelas median dikali dengan setengah dari banyak data dikurangi jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Dan selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau nilai yang sering muncul dari kelompok tersebut. Modus bisa digunakan untuk menganalisis fenomena yang paling banyak atau yang paling banyak digunakan. Untuk mencari nilai modus pada data tunggal bisa dilakukan secara mudah, yaitu dengan cara menghitung angka yang banyak muncul. Angka yang banyak muncul pada kumpulan data tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah modus. Maka kumpulan data tersebut diurutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari nilai modus pada data kelompok bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu modus sama dengan batas kelas interval atau B, batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak ditambah panjang kelas atau P dikalikan B1 frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas interval terbanyak dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya dan dibagi B1 dari B1 seperti penjelasan yang tadi ditambah B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Perbandingan 3 indeks tendensi tengah, yaitu karena min adalah statistik interval atau rasio, biasanya merupakan ukuran yang lebih tepat daripada median atau statistik ordinal atau modus, yaitu statistik nominal. Ini memperhitungkan nilai dari setiap skor. Perbandingan ini juga yang paling stabil dari 3 ukuran tendensi sentral, di mana jika sebuah sampel diambil secara acak dari populasi induk, rata-rata sampel ini akan kurang bervariasi satu sama lain daripada median dan modusnya. Untuk alasan ini, mean lebih sering digunakan dalam penelitian daripada 2 ukuran lainnya. Mean adalah indikator terbaik dari kinerja gabungan dari kelompok seluruh kelompok. Namun median adalah indikator terbaik dari kinerja tipikal. Misalnya dipertimbangkan dewan sekolah yang anggotanya memiliki pendapat tahunan sebagai berikut, yaitu 140, 60.000, 50.000, 40.000, dan 40.000. Rata-ratanya adalah 66.000 adalah jumlah pendapatan mereka dibagi dengan jumlah anggota, tetapi lebih tinggi dari semua kecuali satu pendapatan anggota dewan. Mediannya yaitu 50.000 memberikan data yang lebih baik tentang pendapatan tipikal dalam grup. Selanjutnya, bentuk distribusi. Distribusi frekuensi dapat memiliki berbagai bentuk. Suatu distribusi dikatakan simetris jika kedua bagiannya merupakan bayangan cermin satu sama lain. Dalam distribusi simetris, nilai mean dan median akan bertepatan. Jika distribusi tersebut memiliki satu modus, bukan 2 atau lebih modus, 3 indeks tendensi sentral akan bertepatan seperti yang digunakan pada gambar yang ada di makalah yang pertama, yaitu gambar 6.5. Dan jika distribusi tidak simetris, itu digambarkan sebagai miring, ditarik ke satu ujung atau yang lain dengan adanya skor ekstrim. Dalam distribusi miring, nilai ukuran tendensi sentral berbeda. Dalam distribusi tersebut, nilai mean karena dipengaruhi oleh ukuran skor ekstrim ditarik ke arah akhir distribusi di mana skor skor ekstrim berada, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.6 dan 6.7.
Pengaruh nilai ekstrim kurang pada median karena indeks ini tidak dipengaruhi oleh ukuran skor tetapi oleh posisinya. Nilai ekstrim tidak berdampak pada mode karena indeks ini tidak memiliki hubungan dengan salah satu ujung distribusi. Kemiringan label sesuai dengan di mana nilai skor ekstrim berada. Dapat dilihat dengan gambar titik 6 yang menunjuk 6.6 menunjukkan distribusi condong negatif, sedangkan gambar 6.7 menunjukkan distribusi condong positif. Ukuran variabilitas. Meskipun indeks tendensi sentral membantu peneliti menggambarkan data dalam hal nilai rata-rata atau ukuran tipikal, mereka tidak memberikan gambaran total dari suatu distribusi. Nilai rata-rata dari dua distribusi mungkin identik, sedangkan tingkat dispersi atau variabilitas dari skor mereka mungkin berbeda. Dalam satu distribusi, skor mungkin mengelompok atau di sekitar nilai pusat. Di sisi lain, mereka mungkin berserakan. Sebagai ilustrasi, perhatikan distribusi skor tersebut, yaitu A ada 24, 25, 26 X bar dikurangi 175 dibagi 7 dikurangi 25. Yang B yaitu 16, 19, 22, 25, 28, 30, dan 35. X bar sama dengan 175 dibagi 7 dikurangi 25. Nilai rata-rata dalam kedua distribusi ini adalah 25, tetapi tingkat penyebarannya skor sangat berbeda. Skor dalam distribusi A jelas jauh lebih homogen daripada skor dalam distribusi B. Jelas ada kebutuhan untuk indeks yang dapat menggambarkan distribusi dalam hal variasi, penyebaran, dispersi, heterogenitas, atau penyebaran skor. 3 indeks biasanya digunakan untuk tujuan ini, yaitu jangkauan, varians, dan standar deviasi. Jangkauan yaitu yang paling sederhana dari semua indeks variabilitas adalah rentang atau jangkauan ini. Jangkauan adalah perbedaan antara batas nyata atas dari skor tertinggi dan batas nyata bawah dari nilai skor terendah. Dalam statistik, skor apapun dianggap mewakili lebar interval dari setengah jalan atau antara skor itu dan skor terendah berikutnya atau batas nyata bawah. Ke atas untuk setengah jalan antara skor itu dan skor tertinggi berikutnya yaitu batas nyata atas. Rumusnya yaitu R atau jangkauan sama dengan XH, nilai tertinggi dalam suatu distribusi, ditambah nilai terendah dalam suatu distribusi, ditambah lebar interval. Rentang atau jangkauan adalah indeks variabilitas yang dapat diandalkan karena hanya didasarkan pada dua nilai, yaitu terendah dan tertinggi. Untuk alasan ini, penggunaan jangkauan terutama terbatas pada inspeksi tujuan. Beberapa laporan penelitian mengacu pada kisaran distribusi, tetapi referensi tersebut biasanya digunakan bersama dengan ukuran variabilitas lainnya sebagai varians dan standar deviasi. Selanjutnya, variansi dan deviasi standar. Varians dan standar deviasi adalah indeks kemampuan variasi yang paling sering digunakan. Keduanya didasarkan pada skor deviasi yang menunjukkan perbedaan antara skor mentah dan rata-rata distribusi. Rumus untuk skor deviasi adalah X atau skor deviasi sama dengan X besar atau nilai mentah dikurangi X bar atau rata-rata. Skor di bawah rata-rata akan memiliki skor deviasi negatif, dan skor di atas rata-rata akan memiliki skor deviasi positif. Misalnya,
Nilai rata-rata ujian fisika Mr. Lee adalah 20. Dengan demikian, skor deviasi Ona adalah X sama dengan 22 dikurangi 20 sama dengan 2. Sedangkan skor deviasi T adalah 16 dikurangi 20, yaitu 4. Menurut definisi, jumlah skor deviasi dalam suatu distribusi selalu 0. Jadi, untuk menggunakan skor deviasi dalam menghitung ukuran variabilitas, harus menemukan cara untuk menyiasati fakta bahwa X adalah 0. Teknik yang digunakan adalah mengkuadratkan setiap skor deviasi sehingga semuanya menjadi bilangan positif. Kemudian menjumlahkan deviasi kuadrat dan membaginya dengan jumlah skor. Kita akan memiliki rata-rata deviasi kuadrat dari mean atau variance. Rumusnya yaitu jumlah seluruh deviasi setiap skor rata-rata kuadrat atau dikenal sebagai skor deviasi kuadrat dibagi dengan n jumlah kasus distribusi. Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi dapat dihitung dengan rumus S simpangan baku sampel sama dengan akar sigma dikali X1 dikurangi X kuadrat dan dibagi dengan N dikurangi 1. Ini adalah jumlah sampel tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran posisi relatif. Ukuran posisi relatif ini menunjukkan di mana skor jatuh dalam kaitannya dengan semua skor lain dalam distribusi. Jadi peneliti itu menilai posisi relatif individu dalam kelompok atau membandingkan posisi relatif satu individu pada 2 atau lebih ukuran atau juga 2 atau lebih individu pada ukuran yang sama. Jadi, statistik yang paling banyak digunakan untuk tujuan ini yaitu skor Z, stand-in, skor standar lainnya, dan peringkat persentil. Nah, selanjutnya yaitu Z-score atau skor Z, yaitu ukuran posisi relatif yang paling digunakan dalam ukuran posisi relatif yang paling digunakan itu skor Z, yaitu yang menunjukkan perbedaan antara positif atau negatifnya antara skor individu dan rata-rata yang diukur dalam satuan standar deviasi. Jadi itu indeks lain yang diturunkan darinya itu dikenal dengan skor standar. Nah, skor Z ini didefinisikan sebagai jarak skor dari rata-rata yang diukur dengan satuan standar deviasi. Kita bisa lihat contoh rumus untuk mencari nilai Z, yaitu ada Z sama dengan X dibagi standar deviasinya itu deviasi sama dengan X score dikurangi dengan rata-rata dari distribusi dibagi dengan standar deviasi distribusi. Nih misalnya nilai seorang siswa pada tes psikologi adalah 72, di mana min dari distribusi tersebut adalah 78 dan standar deviasinya yaitu 12. Misalkan juga ada siswa yang sama memiliki skor 48 pada tes statistik, di mana rata-ratanya adalah 51 dan simpangan bakunya adalah 6. Jika kalian mengganti angka-angka ini dengan simbol yang sesuai, kalian dapat memperoleh skor Z untuk setiap tes. Nah, itu seperti di makalah itu rumus perbandingannya antara psikologi sama statistik itu. Jadi kedua skor standar ini termasuk dalam distribusi Z, di mana menurut definisi yaitu rata-rata selalu 0 dan simpangan bakunya yaitu 1. Oleh karena itu keduanya dapat dibandingkan secara langsung. Nah, terlihat dalam contoh ini bahwa skor 72 pada tes psikologi dan skor 48 pada tes statistik adalah setara.
Nah, yaitu kedua skor menunjukkan tingkat kinerja yang relatif sama. Dengan kata lain, kedudukan siswa ini sama dengan kedua tes jika dibandingkan dengan kinerja siswa lainnya. Akan sangat sulit untuk membuat perbandingan seperti itu tanpa menggunakan teknik skor Z. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu skor standar lainnya. Skor juga dapat diubah menjadi skala skor standar lainnya yang tidak melibatkan angka negatif atau desimal. Nah, salah satu prosedur yang paling umum adalah mengonversi ke skor T dengan mengalihkan skor Z dengan 10 dan menambahkan 50. Ini menghasilkan skala bilangan bulat positif yang memiliki rata-rata 50 dan standar deviasinya yaitu 10. Nah, kita bisa lihat rumus skor T-nya yaitu ada T sama dengan 10 dikali Z ditambah 50 sama dengan 10. X kurangi X bar dibagi skala standar deviasi distribusi terus ditambah 50. Nah, contohnya akan lebih mudah untuk melaporkan bahwa skor siswa adalah 40, di mana skor rata-ratanya adalah 50, daripada melaporkan skor min 1,000 dengan rata-rata 0 selain T ada distribusi skor standar yang diubah lainnya. Mengubah distribusi skor ke distribusi standar baru, kalikan skor Z dengan standar deviasinya yang diinginkan dan tambahkan juga min yang diinginkan. Nah, rumus umumnya yaitu T sama dengan 10 dikali 21 dikurangi 27 dibagi 6 ditambah 50, jadi hasilnya 40. Misalnya juga skor Dewan Ujian Masuk Perguruan Tinggi memiliki rata-rata 500 dan standar deviasinya yaitu 100 untuk distribusi transformasinya. Jika Anda itu 1,5 standar deviasi di atas rata-rata atau Z-1,5 pada bagian verbal tes penilaian skolastik, skor Anda akan dilaporkan sebagai 650, yaitu 500 tambah 100 dikali 1,5. Jika skor kuantitatif adalah 500, Anda akan mendapat skor tepat pada rata-rata, kayak gitu. Skor tes kecerdasan dewasa Wechsler adalah skor standar dengan rata-rata 100 dan standar deviasinya yaitu 15. Jadi skor mentah pada rata-rata dilaporkan sebagai 100. Skor mentah satu standar deviasi di bawah rata-rata dilaporkan sebagai 85. Skor mentah ini yaitu dua simpangan baku di atas rata-rata dilaporkan sebagai distribusi. Skor miring atau skor standar yang diturunkan juga menghasilkan distribusi miring. Hanya untuk distribusi aslinya adalah normal, maka skor standar menghasilkan distribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu ada skor Stenin. Skor Stenin ini mengembangkan. Jadi di sini ada penjelasan yaitu selama Perang Dunia II, Korps Udara Angkatan Darat Amerika Serikat itu mengembangkan sistem standar 9 skor yang disebut dengan skor Stenin untuk membantu personelnya menafsirkan skor Z. Stenin ini menghindari angka negatif dan desimal. Jadi skor Stenin ini menghindari angka negatif dan desimal. Skor Stenin 5 mewakili skor Z yang rata-rata atau sedikit di atas atau sedikit di bawah rata-rata, yaitu setara dengan skor Z antara min 0,25 ditambah plus 0,25. Dari sana skor Stenin naik menjadi 9 dan turun menjadi 1 dengan penambahan 0,5 seperti yang ditunjukkan pada tabel 6.4. Nah, kita bisa lihat ya 6.4 itu Stenin
distandarisasikan dengan min 5 dan standar deviasi 2. Rumus untuk Stenin adalah 2Z ditambah 5. Anda mengubah skor Z menjadi Stenin dengan mengalihkan dengan 2 dan menambahkan 5. Nah, 2Z ditambah 5, 2 dikali Z ditambah 5. Stenin selalu dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Jadi setiap kali rumus ini menghasilkan hasil yang lebih besar dari 9, nilai 9 ditetapkan. Setiap kali hasilnya kurang dari 1, nilai 1 diberikan. Karena semua skor Z di atas 1,75 diberi skor Stenin 9 dan semua skor Z di bawah min 1,75 diberi skor 1. Nah, skor Stenin itu tidak berguna untuk membandingkan skor ekstrim. Stenin itu mudah dipahami. Jadi seperti semua transformasi skor Z, mereka memiliki makna universal. Nah, skor Stenin 4 selalu berarti di bawah rata-rata tetapi tidak terlalu jauh di bawah rata-rata. Stenin ini juga sering digunakan dalam sistem sekolah untuk melaporkan nilai ujian standar siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada percentile rank. Nah, ukuran positif relatif yang menurut kebanyakan orang mudah dipahami dan ditafsirkan, yaitu ada percentile rank. Nah, peringkat atau juga disebut dengan peringkat persentil. Peringkat persentil itu saya singkat dengan PR. Nah, PR ini menunjukkan persentase skor dalam distribusi yang berada di bawah titik skor tertentu. Ya, sangat mudah untuk membayangkan skor dengan PR 32 memiliki 32% skor dalam distribusinya. Jadi di bawah dan skor dengan PR 89 memiliki 89% skor di bawahnya. Nah, berikut ini adalah cara sederhana untuk menghitung PR. Nah, yang pertama yaitu atur skor dalam distribusi frekuensinya. Yang kedua yaitu tentukan frekuensi kumulatif skor di bawah interval yang berisi skor minat dan tambahkan setengah dari frekuensi skor dalam interval yang berisi skor minat. Nah, bagilah jumlah ini dengan jumlah total skor dan kalikan dengan 100. Nah, di sini yaitu keutamaan utama dari peringkat persentil atau PR adalah sebagai berikut. Nah, nomor 1 ini, mereka memiliki makna universal, yaitu skor dengan peringkat persentil 89 tinggi dalam distribusi apapun. Skor dalam peringkat persentil 32 agak rendah di distribusi apapun. Nah, yang kedua yaitu konsep akrab 0 hingga 100% berlaku untuk interpretasi peringkat persentil. Sekolah sering melaporkan peringkat persentil kepada kedua orang tua. Nah, jadi ada juga tadi ada kelebihan dan ini kerugian. Kerugian utama dari peringkat persentil adalah sebagai berikut, yaitu nomor 1, seperti statistik ordinal lainnya, peringkat persentil tidak dapat ditambahkan, dikurangkan atau dikalikan atau juga dibagi. Jadi semua indeks ordinal perbedaan yang sama antara peringkat persentil tidak mewakili perbedaan yang sama antara skor dalam distribusi asli. Nih, jika ada banyak skor di dekat skor tertentu, perubahan kecil dalam skor akan menghasilkan perubahan besar dalam peringkat persentil. Jika ada beberapa skor yang mendekati skor tertentu, perubahan besar dalam skor atau akan diperlukan untuk menghasilkan perubahan posisi relatif terhadap skor lain, dan dengan demikian perubahan peringkat persentil. Nah, ada perubahan tingkat peringkat persentil. Nah, ada ini misalnya seorang profesor telah mencatat bobot siswa di dalam kelas pendidikan jasmani. Nah, dan menggunakannya untuk menggambarkan perhitungan peringkat persentil. Hasilnya adalah poligon yang ditunjukkan pada gambar 6.8. Nah,
kita bisa lihat ya. Terus selanjutnya yaitu kurva normal. Nah, ingat contoh penalaran deduktif di bab 1 di mana kita menyimpulkan bahwa jika probabilitas memiliki anak laki-laki adalah 50% dan kemungkinan memiliki anak perempuan adalah 50%, probabilitas kedua dua anak perempuan adalah 25% dan kemungkinan dua anak laki-laki adalah 25%. Nah, masing-masingnya peluang masing-masingnya adalah 50%. Abraham de Moivre 1667 sampai 1754 merenungkan probabilitas berbagai hasil ketika presentasi. Kemungkinan dapat setiap percobaan adalah 50/50. Jadi seperti pada kepala dan ekor dalam lempar koin yang jujur. Nah, kayak gitu. Dia datang dengan formula untuk memprediksi kemampuan prob dari berbagai jumlah kepala atau ekor. Ketika koin dilempar berkali-kali, skor yang paling sering adalah setengah tak terhingga. Nah, kayak gitu. Terus skor yang paling sering berikutnya adalah setengah tak terhingga ditambah 1/2 tak terhingga dikurangi 1 dan seterusnya. Ketika lonceng yang disebut kurva normal, model ini terbukti sangat berguna pada penjudi yang tertarik untuk memprediksi kemungkinan berbagai hasil permainan. Digunakan untuk judi. Segera setelah kurva normal terbentuk, diketahui bahwa banyak terjadi distribusi naturalis seperti tinggi badan, berat badan, dan IQ. Poligon yang terbentuk menyerupai kurva normal. Jika Anda mengukur anak laki-laki pada ulang tahun ke-10 mereka, Anda akan menemukan banyak anak laki-laki yang tingginya mendekati rata-rata dan lebih sedikit anak laki-laki itu di atas atau di bawah rata-rata. Nah, semakin jauh kalian dapatkan dari min, semakin sedikit anak laki-laki akan kalian temukan di setiap ketinggian. Setiap dalam model probabilitas kurva normal, skor Z yang mendekati 0 diharapkan terjadi lebih sering daripada nilai skor Z lainnya. Dan semakin jauh dari 0 skor Z, semakin jarang diharapkan terjadinya. Karena begitu banyak distribusi yang secara alami menyerupai norma kurva. Model teoritis ini terbukti sangat berguna dalam penelitian dan lainnya. Kapanpun data aktual diketahui atau diyakini menyerupai data normal kurva dalam distribusi, kalian juga dapat menyimpulkan bahwa perkiraan yang berguna dari teori sifat kurva normal. Perhatikan pada gambar 6.10 pada kurva normal adalah distribusi simetris dengan jumlah kasus yang skor Z tertentu. Di bawah min seperti di atas min. Rata-ratanya adalah titik di bawahnya tepat 50% kasus jatuh dan di atasnya 50% kasus lainnya berada. Karena kurvanya simetris, min, median, dan modusnya identik, dalam distribusi normal sebagian besar kasus terkonsentrasi di dekat rata-rata. Frekuensi kasus berkurang saat kalian menjauh rata-rata di kedua arah. Sekitar 34% kasus dalam distribusi normal berada di antara min dan satu standar deviasi di atas min, dan sekitar 34% berada di antara min dan satu standar deviasinya di bawah min. Antara 1 dan 2, simpangan baku dari rata-rata di kedua sisi distribusi ini kira-kira 14% dari kasus. Hanya sekitar 2% kasus yang berada di antara 2 dan 3 standar deviasi dari min, dan hanya
dan hanya sekitar 1/10-nya dari 1% kasus yang berada di atas atau di bawah 3 standar deviasi dari mean. Nah, karakteristik kalian dapat melihat secara visual bahwa kira-kira 1/6 dari kurva jatuh di kiri. Nah, 1 standar deviasi di bawah rata-rata. Garis pertama di bawah kurva menunjukkan simpangan baku dari 4 hingga plus 4. Ini setara dengan skor Z dari min 4,00 hingga plus 4,00. Garis presentasi kumulatifnya memberitahu kalian bahwa 15,9% skor turun di bawah min 1 dan 97,7% turun di bawah plus 2 dan seterusnya. Baris berikut presentasi kumulatif menunjukkan skor presentasi kumulatif ini dibulatkan ke seluruh presentasi terdekat. Nah, mengalihkan masing-masing angka ini dengan 100 memberikan kalian peringkat presentil. Jadi mengalihkan masing-masing angka ini dengan 100 memberikan kalian itu peringkat presentilnya. Mungkin kita bisa lihat gambar di 6.10 normal curve and equivalence. Oke. Baik, dari beberapa yang teman-teman tadi paparkan, saya akan menyampaikan terkait kesimpulan teknik analisis data kuantitatif. Jadi, metode analisis data merupakan cara untuk menganalisa hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data ini dilakukan setelah terkumpulnya semua data hasil penelitian. Kemudian, analisis data meliputi 3 langkah, yaitu yang pertama checking data, editing data, coding data, and tabulating data. Nah, analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Ada 2 macam statistik, yaitu statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, atau generalisasi dari statistik inferensial, yakni teknik atau alat yang dipakai dalam membuktikan kebenaran teori probabilitas yang dipakai dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Nah, dalam statistik inferensial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama statistik parametris, yakni digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dan yang kedua, statistik non parametris, yaitu statistik yang tidak menguji parameter populasi, yaitu tetapi menguji distribusi. Nah, dalam penelitian apapun yang kita temukan, apakah hipotesis diterima atau terbukti atau ditolak atau tidak terbukti, tidak menjadi masalah. Artinya, penelitian kita tetap sah sebagai penelitian ilmiah. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut apabila hipotesis kita tidak terbukti. Sikap seperti inilah yang membantu kita untuk bersikap jujur secara intelektual. Oke, demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian, bye-bye.